Halo semua, perkenalkan nama saya Abigail Brutarigan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tepatnya di kelas 1A. NPM saya yaitu 2010301003. Di sini saya akan membedah sebuah video yang dalam video tersebut terdapat ciri-ciri atau karakteristik pembicara yang ideal atau pembicara yang baik. Di sini saya memilih Jamil Anzaini yang sering dijuluki sebagai inspirator sukses mulia. Dia dijuluki sebagai inspirator sukses mulia karena kepiawaiannya atau kemampuannya untuk mendorong seseorang untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Sebelum saya menjelaskan apa saja ciri-ciri karakteristik pembicara yang ideal, saya akan menampilkan cuplikan video dari Jamil Anzaini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Akhirnya. Ternyata banyak orang ya. Ibarat kucing jangan dikasih tulang. Kalau dikasih tulang dimakan. Kalau trainer dikasih ruang kosong, pasti kesempatan untuk berbagi. Ya. Jadi berikan kesempatan saya berbagi kesempatan kali ini. Boleh? Kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan, jangan-jangan muncul lagi nih. Bukan. Ya, saya akan mulai sedikit bercerita, berbagi. Kalau tadi Bunda Galuh sudah berbagi pengalamannya yang luar biasa, saya juga akan berbagi pengalaman hidup saya yang menurut saya juga luar biasa, entah menurut teman-teman. Ya, saya dulu dari keluarga miskin. Kalau teman-teman sudah nonton YouTube, mungkin sudah beberapa kali ada yang sudah saya ceritakan di dalam YouTube. Ya, saya dulu dari keluarga miskin, tinggal di tengah hutan di Lampung. Ya, jarak terdekat rumah saya dengan rumah orang lain itu 2 kilometer. Rumahnya dibuat panggung supaya aman dari serangan binatang buas. Pokoknya kalau sudah maghrib kami nggak berani keluar. Kenapa? Karena banyak binatang buas. Sudah begitu dari keluarga miskin, saya SD kelas 1 tidak naik kelas. Kata teman-teman saya itu oon. Wis melarat goblok. Apa? Sudah miskin bodoh. Ya. Dan terus kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu saya tidak pernah meraih prestasi. Karena memang apa? Karena memang IQ saya itu rata-ratanya rata-rata bawah. Ya. Kalau istilahnya itu Joko Sembung neo cek. Kalau diajak ngobrol nggak nyambung, cek. Joko Sembung masuk jurang. Mati, betul ya. Ini penggemar Sri Mulat ya. Nah, baru pada kelas 6, waktu kelas 6 SD, bapak saya ngajak ngobrol sama saya. Mil, sekarang kita sering dihina, sekarang kita sering dicaci, ya. Dan itu akan terjadi sampai tua kalau kamu tidak punya prestasi apa-apa. Maka supaya kamu tidak dihina, supaya kamu tidak dicaci, kamu harus punya prestasi. Dan supaya kamu punya prestasi, kamu harus punya harapan masa depan kamu itu seperti apa. Maka kemudian setelah ngobrol dengan bapak saya kelas 6 itu, apa yang terjadi? Bapak saya menanamkan hope kepada saya, harapan kepada saya setelah ngobrol-ngobrol, supaya mudah. Kalau gitu saya ingin menjadi insinyur pertanian. Kenapa saya ingin menjadi insinyur pertanian? Karena waktu itu saya hidup di dekat perkebunan karet. Ya. Orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dimuliakan adalah administrator kebun. Dan hampir semua administrator kebun itu adalah insinyur pertanian. Maka saya ingin menjadi insinyur pertanian. Dan begitu saya punya hope ini, saya berkomitmen ingin menjadi insinyur pertanian. Apa yang terjadi? Yang terjadi sejak kelas 6 SD saya selalu ranking 1. SMP ranking 1, ya. SMA ranking 1, diterima di IPB pun karena kemudian prestasi saya. Oh, ternyata begitu saya sudah menetapkan, oke, kalau besar nanti saya ingin menjadi insinyur pertanian, saya ingin menjadi administrator kebun. Ternyata ranking 1. Tetapi orang tua saya itu orang tua miskin. Kalau mau jadi ranking 1, kalau mau jadi insinyur pertanian, maka harus melanjutin sekolah. Maka kemudian gimana ceritanya ya, orang tua saya nggak sanggup. Maka ketika SMP, saya cari biaya sendiri. Ya. Cari biayanya apa? Ada yang dari Lampung di sini? Lampung ada? Tahu kebun karet di Lampung? Tahu.
Saya setiap jam setengah 6 pagi itu masuk kebun karet. Di Lampung itu jam setengah 6 pagi masih gelap. Apa yang kemudian saya lakukan? Saya ngambil latek-latek yang sudah membeku, ya. Namanya itu kalau di Lampung ngelotok beku. Makanya saya dulu punya lagu, bangun tidurku terus ngelotok, tidak lupa memutar mangkok, gitu ya, supaya happy. Dan Anda tahu dampaknya kalau kita ngambil latek yang sudah membeku? Tangannya bau. Ya, maka kemudian begitu kemudian sekolah, saya dipanggil, Mil sini, dicium, kemudian diludahi. Mil sini, diludahi. Dan saya akhirnya pulang ke rumah, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak. Hampir tiap hari aku diludahi temanku, Pak. Setelah kita menyaksikan cuplikan video dari Jamil Anzaini, saya akan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik pembicara yang ideal. Yang pertama yaitu memilih topik atau materi yang tepat. Pembicara yang ideal atau baik harus mampu memilih topik yang tepat. Jamil Anzaini di sini memilih topik yang sangat menarik, yang berjudul Making Hope Happen. Yang kedua, menguasai materi. Pembicara yang baik harus menguasai materi agar apa yang dia sampaikan tersampaikan kepada pendengar. Di sini Jamil Anzaini sangat menguasai materi karena dia dapat menggunakan kata-kata yang sangat mudah dipahami oleh para pendengarnya, dan dia di sini menyelipkan beberapa lelucon agar merangsang para pendengarnya untuk mendengarkan pembicaraannya lebih jauh lagi. Yang ketiga yaitu memahami latar belakang pendengarnya. Pembicara yang baik atau pembicara yang ideal harus mengetahui latar belakang pendengarnya, seperti siapa saja yang akan mendengar materinya. Jamil Anzaini di sini sangat mengetahui latar belakang pendengarnya karena pendengar di sini kebanyakan generasi milenial atau anak-anak muda. Jadi Jamil Anzaini mengambil tema dalam bahasa Inggris agar para pendengarnya merasa kepo atau penasaran dengan apa yang akan disampaikannya. Yang keempat yaitu mengetahui situasi. Di sini Jamil Anzaini sangat mengetahui situasinya karena dia tahu dia berbicara di tempat yang tidak luas, jadi dia tidak berdiri di satu titik saja, namun dia juga bergerak ke arah yang lain agar komunikasi antara dia dan penontonnya itu berjalan dengan lancar. Kelima yaitu memiliki tujuan yang jelas. Pembicara yang baik harus memiliki tujuan yang jelas dalam pembicaraannya. Jamil Anzaini di sini memilih tema yang sangat tepat karena dia memiliki tujuan untuk menginspirasi banyak orang dari kisah hidupnya. Yang keenam yaitu kontak dengan pendengar. Pembicara yang baik harus bisa berkomunikasi dengan pendengarnya secara langsung. Jamil Anzaini di sini sangat mampu kontak atau berkomunikasi dengan pendengarnya secara langsung, seperti dia bertanya dan menjawab pendengarnya dengan sangat baik. Yang ketujuh yaitu kemampuan linguistiknya tinggi. Pembicara yang ideal harus memiliki kemampuan menggunakan kata-kata atau ungkapan yang mudah dipahami. Jamil Anzaini di sini menggunakan kata-kata atau kalimat yang efektif, sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pendengar. Yang kedelapan yaitu menguasai pendengar. Jamil Anzaini di sini sangat menguasai pendengarnya karena dia menyelipkan beberapa lelucon di tengah-tengah pembicaraannya agar para pendengar tidak merasa sangat bosan. Yang kesembilan yaitu menggunakan alat bantu. Jamil Anzaini di sini menggunakan alat bantu yaitu infocus. Dia menggunakan alat bantu agar para pendengar atau penontonnya juga bisa mengetahui struktur-struktur seperti apa yang akan disampaikan oleh si Jamil Anzaini tersebut. Yang ke-10 yaitu penampilannya yang meyakinkan. Pembicara yang ideal atau pembicara yang baik tidak hanya dinilai dari cara dia berbicara, namun cara dia berpakaian, menyapa, ataupun cara dia berjalan. Jamil Anzaini di sini memiliki penampilan yang sangat meyakinkan dari cara dia berpakaian dan cara dia menyapa. Yang ke-11 yaitu berencana. Pembicara yang baik atau pembicara yang ideal harus memiliki rencana dan tujuan dari materi yang akan disampaikannya. Jamil Anzaini di sini memiliki rencana atau tujuan agar para pendengarnya dapat termotivasi dari apa yang disampaikannya. Sekian dari saya, terima kasih.